Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan operator sekolah yang dimanapun Anda berada. Salam satu data ya. Di hari ini, tanggal 15 Juli tahun 2024, Dapodik 2025 itu sudah mulai bisa kita install dan bisa gunakan untuk manajemen data yang ada di sekolah kita. Baik, bagaimana cara untuk menginstal Dapodik tahun 2025? Oke, kita simak video berikut. Oke, nah, langkah pertama rekan-rekan itu tentunya harus menginstal dulu ya, menginstal dari Dapodik yang lalu yaitu 2024C. Silakan rekan-rekan sekalian langsung ke setting, kemudian ke APPS, dan di sini kita cari aplikasinya itu Dapodik ya, Dapodik. Nah, ini Dapodik kita uninstall ya, kita install dulu. Dan tentunya sebelum menguninstall, rekan-rekan operator sekolah harus memastikan bahwa Dapodik itu sudah tersinkronisasi terlebih dahulu ya di terakhir kemarin gitu ya. Nah, di sini ada notifikasi bahwa apakah Anda setuju untuk mulai ulang sekarang? Nah, kalau misalkan rekan-rekan sekalian tidak mau mematikan komputer, rekan-rekan itu bisa langsung klik no, dan kalau mau menghapus atau mematikan komputer, rekan-rekan tinggal klik yes saja. Nah, di sini saya pilih no saja ya. Kemudian silakan rekan-rekan masuk ke Dapodik yang sudah diinstal ya. Nah, rekan-rekan tadi sudah menginstal. Nah, di sini di alamat dapo.kemdikbud.go.id/unduhan. Di sini ada Dapodik PAUD Dikdasmen, PAUD SD, SMP, SMA, SLB ini sama menggunakan installer aplikasi Dapodik versi 2025. Oke, kalau sudah menginstalnya, rekan-rekan silakan ya lihat di tadi penyimpanan penginstalan ya. Nah, saya tadi simpannya di sini. Yes. Nah, Dapodik 2025 di sini sudah ada ya. Tinggal klik kanan kemudian run as administrator ya. Nah, kalau muncul seperti ini don't run, tinggal klik mode info, kita klik run anyway. Nah, kita klik silakan lanjut ya. Saya setuju, klik kemudian lanjut dan klik pasang. Nah, kita tunggu ya, rekan-rekan operator di sini sedang melakukan proses penginstalan Dapodik versi 2025 dan ini tidak akan memakan waktu yang lama ya, cuman beberapa menit saja. Jadi jangan sampai juga rekan-rekan itu laptopnya di under baterai ya. Jadi baterainya itu harus sudah terjaga ya. Nah, di sini sudah full juga nih untuk finishing install. Kita tunggu aja sebentar.
Ya, ini penginstalan udah selesai. Kita klik saja, lihat ribbonnya, tidak usah kita checklist. Dan di sini kita membuat shortcut aplikasi Dapodik. Kita klik selesai dan nanti akan secara otomatis tertuju ke browsing ya, yaitu Google. Nah, di sini rekan-rekan sudah muncul tampilan baru dari Dapodik versi 2025. Nah, silakan rekan-rekan kalau misalkan rekan-rekan mau registrasi ya, artinya Dapodik yang versi baru 2025 itu harus diregistrasi ulang karena sudah mengalami penginstalan ulang ya. Nah, di sini silakan kalau mau menggunakan cara offline boleh ya. Dan tentunya kalau cara offline rekan-rekan harus mengunduh data preview di sini ya. Nah, data preview di sini sesuai dengan provinsi masing-masing. Ya, di data preview silakan kalau misalkan kita berada di Jawa Barat tinggal pilih saja di sini link preview untuk pengregistrasian offline ya. Nah, nanti ya untuk preview biasanya disimpan di folder ya, disimpan di folder C, disimpan di folder C di sini. Nah, di sini ada folder preview Dapodik, tinggal simpan saja unduhan preview tersebut di sini lalu di register ya secara offline. Nah, kalau secara online di sini tinggal klik pilih online, kemudian di sini silakan masukkan kode registrasi. Kemudian di sini silakan masukkan eh, username dan password yang telah didaftarkan sebelumnya. Nah, kalau sudah seperti ini, rekan-rekan silakan klik registrasi dan kita akan menunggu proses registrasi di Dapodik versi 2025 tersebut. Kita tunggu saja ya rekan-rekan, ini tidak memakan waktu lama, asalkan untuk jaringan di internet ketika mendaftarkan secara online, rekan-rekan itu memiliki internet yang aksesnya kuat. Ya, jadi jangan sampai internetnya lemah kalau mau mendaftarkan secara online. Nanti akan berakibat ke penarikan data yang kurang baik gitu ya. Oke, kita tunggu saja. Di sini masih mengambil data dari beberapa komponen Dapodik ya. Dan kita bisa lihat di sana ya. Dan tentunya memang untuk kecepatan dan eh, apa? Nah, di sini sudah berhasil dan di sini bisa kita lihat registrasi berhasil ya. Dan di sini ada NPSN, kemudian nama sekolah dan nama operator. Oke, kita klik OK. Nah, kemudian masuk ke menu login gitu ya, atau masuk. Nah, di sini kita tinggal tidak usah memilih tahun pelajaran karena di sini sudah secara otomatis ya. Tinggal klik masuk saja dan di sini akan seperti biasa klik ini. Nah, rekan-rekan di sini ya, ini tinggal baca saja ini untuk versi 2025 perbedaannya dengan versi 2024C. Di sini ada beberapa poin yang diperbaharui gitu ya. Ya, mulai dari penambahan proses bisnis, penambahan atribut jabatan GTK di proses GTK, dan yang lainnya silakan rekan-rekan bisa baca antara perbedaan versi 2024C dengan versi yang terbaru yaitu 2025. Nah, kalau sudah kita tutup atau kita klik jangan tampilkan lagi. Oke, di sini rekan-rekan bisa kita lihat ya bahwa ini adalah aplikasi Dapodik yang terbaru dan di sini hanya berbeda di sini adalah satu apa ini ya eh,
gambar tampilannya saja di sini ada satu data pendidikan Indonesia, gambarnya seperti ini. Kemudian informasi di sini sudah versi aplikasi 2025. Kemudian di sini juga ada data eh, profil sekolah. Kemudian di sini, nah di sini kita cek bahwa di sekolah kita ini sudah memakai kurikulum Merdeka gitu ya. Nah, kemudian di sini ada status BOSP, menolak BOSP, dan di sini yang lainnya juga sudah terambil gitu ya. Dan datanya di sini untuk jumlah siswa secara otomatis kelas 9 untuk SMP atau kelas 6 untuk SD atau kelas 12 untuk SMA SMK itu akan secara otomatis dikeluarkan oleh aplikasi. Oke, dan kita bisa lihat di sini ada pesan new. Nah, ini kita bisa klik mutakhirkan dan di sini belum ada pesan terbaru juga gitu ya. Dan tadi kita di sini status BOSP ya, kita cek saja di sini di sekolah. Di sekolah di sini kita nah, di sini data rincian ya. Data rincian sekolah. Di sini waktu penyelenggaraannya ya sesuaikan dengan sekolah masing-masing ya. Sehari penuh 5 hari, sumber listrik dari mana, PLN. Di sini daya listriknya ya sepanjang waktu. Nah, di sini ada bersedia menerima BOSP, kita apa klik saja ya. Kemudian sertifikat ISO belum bersertifikat, kecepatan internet. Ini kita pilih 50 Mbps saja ya. Nah, kalau sudah seperti ini, rekan-rekan silakan klik simpan. Nah, kita kembali lagi ke beranda, kemudian kita klik refresh. Nah, di sini sudah hijau ya, bahwa di sini adalah sudah status BOSP-nya itu bersedia menerima BOSP dan mapel informatika juga di sini diizinkan ya. Nah, tinggal rekan-rekan di sini memperbaiki ya. Tadi data periodik, kemudian sanitasi juga diperbaiki, data dinamis, kepanitiaan sekolah, ya biasanya di sini kematian apa kepanitiaan sekolah itu yang harus rekan-rekan ketahui di sini adalah tim pencegahan dan eh, penanganan kekerasan atau TPPK. Ya, kemudian blok grant-nya, layanan khususnya, program inklusi, ekskulnya juga harus diisi. Nah, penyelenggaraan ponpes untuk pesantren, gitu ya. Nah, kalau sudah diedit, edit silakan simpan dan silakan rekan-rekan itu ke menu subras di sini juga ada tanah dan bangunan, ya. Nah, boleh di menu aksi saja di sini. Salin data periodik, ya. Nah, ini data periodik sudah disalin. Kemudian di sini juga kita lihat ya. Nah, ini sudah masuk. Kemudian ruang, ya, kondisi ruang juga ya harus dicek kembali ya. Karena di sini sudah 1 tahun dari kemarin pasti ada perubahan-perubahan persentase dari eh, ruangan ruangan tersebut atau adanya perubahan dari ruang teori atau kelas ke alih fungsi maksudnya itu ya. Nah, kemudian di sini alat juga harus diperhatikan ya di alat ruang asesmen misalnya ada apa saja. Kita lihat di menu aksi ya. Nah, kita lihat di menu aksi saja di sini. Nah, periodik 2025 tinggal klik ya. Tuh. Kemudian di GTK juga di guru bisa kita lihat
Ya, nah untuk sementara di sini sudah masuk ya. Kemudian tendik ya, tendik juga sama dicek. Ini tendik, kemudian untuk peserta didik ya. Nah, untuk peserta didik di sini ya kita salin data periodik dulu ya untuk tahun ajaran 2024-2025 ya kita salin dulu supaya nanti edit-editnya lebih sedikit ya dibandingkan dengan edit baru. Kemudian, nah di sini ada rombal juga seperti biasa. Nah untuk rombal itu ya kita tambah ya. Nah di sini kita lihat, nah kelas ya atau di sini tingkat pendidikan kelas 9 kurikulumnya di sini kita pilih ya karena yang kelas 7 8 itu merdeka sedangkan kelas 9 itu adalah Kurtilas atau kurikulum 2013. Misalnya di sini adalah 9A ya wali kelasnya misalkan eh, misalnya ini ruang. Kita lihat di sini 9A ruangannya mana. Nama kuliah tidak, melayani kemudian tidak. Nah, ini tinggal klik simpan. Nah, kelas 9 sudah di ini ya, sudah dibuat. Oke, ekskul juga sama nanti akan mengikuti ketika rekan-rekan itu mengisi ekskul di sekolah tadi. Dan selanjutnya itu adalah nilai jadwal validasi tarik data dan sebagainya itu tidak ada mengalami perubahan ya. Tentunya langkah-langkah yang sudah biasa operator lakukan di dalam Dapodik itu adalah keterkaitan dengan guru dan peserta didik, kemudian sarpras juga gitu ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan ya rekan-rekan. Oke, untuk penginstalan data Dapodik versi 2025 dicukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan. Oh iya ini nih di dalam rombel di sini sebentar ada menu aksi. Nah lanjutkan rombel ekskul misalnya gitu ya. Nah ini lemot. Nah di sini ada gitu ya simpan misalnya. Nah ini sudah masuk. Untuk ekskul yang lain juga kita masukkan pramuka misalnya. Pramuka. Ini juga satu lagi adalah oh ya udah. Nah, ini ada dua ekskul sementara ya. Oke. Oke, itu saja ya rekan-rekan untuk Dapodik versi 2025 tidak ada perbedaan yang signifikan. Yang berbeda di sini adalah bahwa untuk sekolah setiap jenjang atau semua jenjang itu akan menggunakan kurikulum merdeka gitu ya di sini. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.